Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Wahyudin akan mempresentasikan hasil dari PPT saya yang berjudul unsur dan syarat penyusunan kontrak. Sebelum kita memasuki unsur dan syaratnya, terlebih dahulu kita akan memahami tentang pengertian dari kontrak. Teman-teman pasti tahu pengertian dari kontrak sendiri itu apa. Kontrak yaitu dalam pasal 13 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya dengan orang lain. Jadi pihak satu dengan pihak lain itu melakukan suatu perikatan atau perjanjian dalam suatu kontrak. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam kontrak. Di sini unsur-unsur dalam kontrak terdapat 5 unsur. Yang pertama, adanya para pihak. Jadi dalam sebuah kontrak tersebut ada dua belah pihak yang keduanya sama-sama sepakat untuk melakukan sebuah kontrak. Yang kedua yaitu ada kesepakatan yang membentuk suatu kontrak. Jadi dalam kontrak tersebut antara pihak pertama dan pihak kedua melakukan kesepakatan untuk melakukan suatu perjanjian atau melakukan kontrak. Yang ketiga yaitu kesepakatan itu ditunjukkan untuk menimbulkan akibat hukum. Jadi dalam kesepakatan kontrak tersebut ada akibat hukumnya apabila sewaktu-waktu terjadi one prestasi atau dari salah satu pihak tidak melakukan sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Yang selanjutnya yaitu adanya objek tertentu. Jadi dalam suatu kontrak tersebut ada suatu objek yang diperjanjikan atau yang dikontrakkan. Yang kelima yaitu ada bentuk tertentu, yaitu ada dua. Yang pertama lisan, yang kedua tulisan. Dalam suatu kontrak tersebut kan dibagi menjadi dua. Yang pertama lisan, yaitu hanya dengan omongan saja antara dua pihak, dan yang kedua yaitu berbentuk tertulis atau dalam sebuah akta notaris. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kontrak. Di sini jenis-jenis kontrak dibagi menjadi 3. Yang pertama, kontrak menurut sumber hukumnya. Kontrak menurut sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan. Jadi dalam kontrak menurut sumbernya ini berdasarkan tempat yang dikontrakkan tersebut. Menurut Sudikno Mertokusumo membagi jenis perjanjian menjadi 5 macam. Yang pertama, perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, contohnya perkawinan. Yang kedua yaitu perjanjian yang bersumber dari kebendaan, contohnya yaitu hubungan peralihan hukum benda, contohnya peralihan hak milik. Yang ketiga, perjanjian obligator atau yang disebut perjanjian yang menimbulkan kewajiban, contohnya perjanjian dalam jual beli. Yang keempat yaitu perjanjian yang bersumber dari hukum acara, dan yang kelima perjanjian yang bersumber dari hukum publik. Jenis kontrak yang kedua selanjutnya yaitu kontrak menurut namanya. Dalam pasal 13-19 KUH Perdata dan artikel 13-15 NBW hanya disebutkan 2 macam kontrak menurut namanya, yaitu kontrak nominat atau kontrak bernama dan kontrak innominat atau kontrak tidak bernama. Yang pertama yaitu kontrak nominat. Kontrak nominat sendiri memiliki pengertian yaitu kontrak yang dikenal dalam KUH Perdata, contohnya jual beli, sewa menyewa, hibah, penitipan barang dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kontrak innominat atau kontrak yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, contohnya leasing, beli sewa dan lain sebagainya. Selanjutnya jenis kontrak yang ketiga yaitu kontrak menurut bentuknya. Kontrak menurut bentuknya di sini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama kontrak lisan, dan yang kedua kontrak tertulis. Kontrak lisan adalah suatu perjanjian ada antara dua belah pihak atau lebih dengan lisan atau kesepakatan para pihak. Selanjutnya kontrak tertulis, kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam bentuk tulisan kontrak, yang mana di sini dibagi menjadi 2 macam, yaitu akta di bawah tangan dan akta notaris. Jenis kontrak yang terakhir yaitu kontrak timbal balik. Nah, kontrak timbal balik di sini dibagi menjadi 2 macam.
Yang pertama, timbal balik tidak sempurna dan yang sepihak. Kontrak timbal balik tidak sempurna menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan lainnya wajib melakukan suatu. Misalnya, si penerima pesan senantiasa berkewajiban untuk melakukan pesan yang dikenakan atas pundaknya oleh orang memberi pesan. Apabila si penerima pesan tersebut dalam melakukan kewajibannya tersebut telah mengeluarkan biaya-biaya atau olehnya telah diperjanjikan upah, maka pemberi pesan harus menggantinya. Yang selanjutnya yaitu perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak. Dan selanjutnya yaitu syarat sah penyusunan kontrak. Di sini syarat sahnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut KUH Perdata. Dalam pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 syarat sah perjanjian. Yang pertama, adanya kesepakatan kedua belah pihak. Jadi dalam suatu kontrak tersebut harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi kedua belah pihak tersebut harus cakap dalam hukum. Misalnya sudah balik atau sudah mengerti tentang tata cara berakat. Yang selanjutnya yaitu adanya objek perjanjian. Jadi dalam suatu kontrak tersebut ada objek yang diperjanjikan atau yang dikontrakkan. Yang keempat yaitu adanya klausa halal. Jadi dalam suatu kontrak itu harus ada klausa yang halal. Yang kedua yaitu menurut hukum kontrak Amerika. Di dalam hukum kontrak Amerika ditentukan 4 syarat sah kontrak. Yang pertama, adanya offer, penawaran, dan acceptance atau penerimaan. Yang kedua, meeting of minds atau persesuaian kehendak. Yang ketiga, konsideran atau prestasi. Dan yang terakhir, competence Paris and legal subject matter atau kemampuan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah. Cukup sekian mungkin penjelasan dari saya mengenai unsur dan syarat sah dalam kontrak. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.